Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabatku yang dirahmati Allah, hari ini kita akan membuka rumah Quran yang ada di Surabaya. Alhamdulillah SYD Surabaya mendapatkan amanah untuk memakai rumah dari Bu Rahma sebagai tempat untuk rumah Quran. Pesan saya sekali lagi pada teman-teman seluruh relawan SYD Indonesia dan seluruh donatur, jangan pernah berhenti menjadi orang baik dan teruslah berbuat kebaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sahabatku, leader dari SYD Surabaya, Bapak Arifin yang luar biasa. Nah, ini teman-teman juga dari relawan SYD Surabaya telah bersusah payah membangun SYD Surabaya supaya berkembang. Semoga Pak Arifin dan teman-teman mendapatkan kemudahan dari Allah SWT dan selalu diberi kesehatan oleh Allah SWT. Ini teman-teman. Nah, ini leader dari pengurus-pengurus dari SYD Surabaya banyak sekali. Nah, ini ada Bu Tiana dari Surabaya juga. Ini dari Sidoarjo ada Bu Alin, ada Bu Eni, ada Bu Yayu, Bu Ita, Bu Elvi. Alhamdulillah ini dari Sidoarjo, sahabatku. Jadi yang dari Sidoarjo juga datang. Nanti insya Allah sebentar lagi akan menyusul dari Pasuruan. Semoga apa yang dijalankan oleh relawan-relawan SYD Indonesia selalu istiqomah dan barokah selalu. Ini sahabatku, acara grand opening rumah Quran pagi ini juga didatangi oleh Bapak RT, Pak Bambang. Ini anak-anak yang akan belajar di rumah Quran. Nanti insya Allah akan diprogramkan menjadi anak-anak yang hafal Al-Quran. Pertama kita menghafalkan juz amma dulu. Nah, ini pesertanya, ini anak-anak didik kita. Banyak ini anak-anak yatim. Nah, ini Ustadz Fajar juga datang. Alhamdulillah, semoga nanti ke depan kita lancar. Kita semua minta dukungan dari para sahabat yatim duafa, terutama untuk donatur. Bisa nanti kalau Anda mau menyumbang atau bersedekah melalui SYD Surabaya, bisa dilihat di deskripsi video ini. Nanti akan kita tuliskan di sana dan Anda bisa bersedekah di sana. Ini untuk celengan atau tabungan akhirat kita, sahabatku. Kita pulang ke Yang Maha Kuasa tidak akan membawa apa-apa, dan harta kita yang sesungguhnya yaitu harta yang kita sedekahkan itu. Harta itu menurut Kiai Agim ada 3. Yang pertama, harta yang kita makan itu akan menjadi kotoran. Harta yang kita simpan itu akan diwarisi oleh ahli waris kita. Dan harta yang membawa kita atau yang mengantarkan kita ke akhirat yaitu harta yang kita sedekahkan. Terutama sedekah amal jariah seperti kegiatan-kegiatan untuk yatim, rumah Quran seperti ini. Jadi saya mohon para donatur, jika Anda ingin bersedekah bisa melalui rekening SYD Surabaya. Alhamdulillah sahabatku yang dirahmati Allah, hari ini didatangi relawan-relawan SYD dari berbagai daerah. Nah, ini SYD Sidoarjo, terus nah, ini juga baru datang SYD dari Pasuruan. Nah, ini SYD Pasuruan, ini Bu Linda.
Kesasar, Bu. Nah, ini SID Pasuruan. Luar biasa. Surabaya, Pasuruan, Sidoarjo campur jadi satu. Alhamdulillah. Nih. Nggih. Kangen. Oh, nggih. Nah, ini Bu Elin. Nah, ini dari Pasuruan, ini Bu Elin namanya. Kalau yang satunya Bu Alin. Orang relawan baru. Oh nggih Bu Sri. Nggih. Alhamdulillah sahabatku yang dirahmati Allah. Ini pejuang-pejuang SYD yang berjuang membantu yatim dan duafa di seluruh Indonesia. Maka jangan khawatir sahabatku para donatur. Sedekah Anda kami salurkan, alhamdulillah tepat sasaran. Karena kita mengantongi data-data orang-orang yang memang patut disantuni, patut dikasih sedekah. Nah, ini alhamdulillah berkat bantuan relawan-relawan SYD Indonesia kita bisa lancar kegiatan-kegiatan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat semua Bapak Ibu adik-adik. Alhamdulillah. Ada kesan khusus ya kalau datang ke acara ini, tadi sempat merobos. Menjawab. Berarti tidak hanya kawan-kawan kita di masa lalu yang berjuang, panjenengan juga harus berjuang menuju ke sini. Insya Allah lelahnya jenengan nanti akan dicatat Allah sebagai lilah tentunya. Amin, Allahumma amin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Segala puji syukur kehadirat Allah atas perkenannya, atas ridhonya. Kita semua melangkahkan kaki di sini dengan kondisi sehat walafiat, bahagia tentunya. Karena hadir juga di acara yang penuh kebahagiaan dan insya Allah juga penuh keberkahan sampai nanti tuntas acara ini berlangsung. Salam dan salawat juga senantiasa kita curahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang masya Allah telah berjuang luar biasa bersama para sahabat dan sahabiah, memperjuangkan dinul Islam ini semakin lestari sampai nanti insya Allah kita pun akan meninggalkan dunia ini dalam kondisi husnul khotimah, iman dan tauhid kita pun tetap terjaga tentunya. Alhamdulillah. Baik, untuk meningkat waktu karena sudah molornya 1 jam. Tapi enggak apa-apa, itu Indonesia gitu, Nah, kalau Indonesia enggak molor itu yang aneh katanya begitu. Karena kan rata-rata jam tangan kita terbuatnya dari karet. Nah, karet kalau molor itu sudah biasa. Baik, untuk acara selanjutnya setelah pembukaan, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ananda Zidan dan nanti terjemahannya akan disampaikan oleh Ananda Lintang, perwakilan dari adik-adik yatim duafa. Dipersilahkan untuk adik Zidan dan adik Lintang. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an shalatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Tahukah kamu orang yang bisa mengatakannya? Maka itulah orang yang menghormati anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan dan orang miskin. Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dari sholatnya.
orang yang berbuat ria dan enggan memberikan bantuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini telah mengumpulkan kita dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Dan alhamdulillah juga kita ucapkan bahwa Allah telah mengirim rahmatnya, berkahnya atau rezekinya lewat rumahnya Ibu Rahmah ini untuk kepentingan anak-anak didik dalam dalam bidang agama, sehingga nanti akan menjadikan mereka itu penerus kita yang robbani. Puji syukur juga pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membuat kita dalam keadaan saat ini terbebas dari kebutaan ilmu dan juga kezaliman. Perlu diketahui alamat dari rumah Quran ini sebetulnya terletak di RT 4 RW 8 Lekarejo, Kelurahan Kandangan, Kecamatan Benowo. Jadi mungkin nanti alamatnya bisa ditentukan. Kami juga ucapkan terima kasih kepada SID yang telah menunjuk tempat ini sebagai markas atau sebagai tempat untuk mendidik anak-anak tilawah. Juga sebagai lahan untuk meluaskan jaringan atau sistem pendidikan di Quran ini. Untuk meningkat waktu dan dalam keadaan yang saat ini, kita sampaikan juga terima kasih kepada saudara-saudara, ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik yang telah hadir. Akhirul kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya sehingga kita semua di pagi hari ini, pagi yang cerah, bisa berkumpul di tempat ini. Kedua, salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, pada pagi ini pagi yang bahagia bagi kita semua. Salah satu dari impian ataupun target dari sahabat yatim duafa untuk memiliki rumah Quran telah Allah ijabahi. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bu Rahma selaku tuan rumah yang telah memberikan tempat kepada sahabat yatim duafa sebuah rumah untuk tempat belajar anak-anak ngaji sekaligus tempat anak-anak belajar hafalan Al-Quran. Kedua, terima kasih kepada Pak RT atas kehadirannya di tempat ini, kepada Ustadz Fajar, kepada Pak Waketum. Terima kasih juga kepada teman-teman relawan dari Pasuruan, dari Sidoarjo, dan juga dari Surabaya atas kehadirannya di tempat ini. Alhamdulillah, ikhtiar demi ikhtiar yang telah kita programkan untuk kebaikan bersama telah Allah berikan kemudahan dan kelancaran. Semoga dengan dibukanya rumah Quran ini semakin memberikan manfaat kepada kita semua
Dan semoga dari doa-doa anak-anak yang ngaji semakin bisa membuat sahabat yatim duafa Surabaya lebih baik dan lebih bermanfaat bagi sesama. Untuk mempersingkat waktu, saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ala ni'matin kulli hal. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ala silaturahim fi hadzal majlis mubarak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang senantiasa kita hormati, kita takdimi para guru-guru kita, para kiai, para sesepuh di lingkungan tempat berlangsungnya grand opening rumah Quran dan berkah shop. Yang saya hormati dan kita hormati bersama segenap perangkat, mulai dari jajaran yang paling tinggi sampai ke tingkat yang paling rendah. Dan pagi ini bersyukur Pak RT bisa hadir, bisa membersamai kegiatan kita. Dan kemudian yang saya hormati segenap teman-teman relawan dari Sahabat Yatim Duafa Surabaya yang sudah menginisiasi kegiatan ini dan sekaligus sohibul tempat, sohibul dakwah, Bu Rahma, Pak Kemas sekeluarga yang mudah-mudahan berkah. Wabil khusus kita semuanya yang hadir di tempat ini, termasuk relawan Sahabat Yatim Duafa dari Sidoarjo, dari Pasuruan, dari Pandaan, dan juga anak-anak kesayangannya Rasulullah yang dimuliakan oleh Allah. Di kesempatan pagi ini, mari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan adalah satu rangkaian nikmat Allah yang tidak ada celahnya, satu rangkaian Allah yang tidak ada kurangnya. Kenapa? Karena pagi ini indikator nikmat itu bisa kita rasakan. Satu, kita diberikan kesehatan oleh Allah, alhamdulillah. Adakah orang yang sakit pagi ini? Banyak. Perjalanan menuju ke sini tadi sudah ada 2 berita yang masuk. Satu, kepala sekolah di Sidoarjo sana kritis. Karena istrinya kritis, maka saturasi oksigen suaminya pun juga drop, masuk ICU. Kebetulan kalau yang laki-laki ini insya Allah kalau di Surabaya mungkin kenal, namanya Profesor Tatak. Ini guru besar matematika UNESA. Istrinya namanya Bu Dr. Neti, itu kepala sekolah SMP Negeri 1 Sedati dan Waru PLT, dan sahabat baik, dan kondisinya kritis. Kemudian yang kedua, yakni ada teman yang kemudian barusan ditelepon bahwa ibu mertuanya juga kritis. Maka keadaan-keadaan yang seperti itu kalau kita mau merenung, kita pun juga berhak loh dapat informasi kritis-kritis itu. Kita pun juga berhak loh, di antara keluarga kita ada yang kritis-kritis itu. Kita pun juga berpeluang untuk kemudian mengalami kondisi itu di pagi ini. Tetapi Allah menitipkan nikmat kepada kita saat ini. Kita bisa sehat, kita bisa berkumpul, dikumpulkan oleh Allah di tempat ini. Ini nikmat yang mahal. Ini nikmat yang tidak tertandingi nilainya oleh apapun. Karena apa? Dengan sehat kita bisa beribadah. Dengan sehat kita bisa bersilaturahim. Dengan sehat kita bisa bermanfaat. Maka satu nikmat sehat saja tidak ada habisnya untuk kemudian kita ceritakan. Yang kedua adalah nikmat kita masih diberikan oleh Allah kesempatan masih hidup. Bolehkah kita mati di hari kemarin? Boleh. Bolehkah kita meninggal di tahun 2020? Ya tidak apa-apa. Dan kalau Allah mentakdir itu bagi Allah mudah. Tetapi pada kesempatan pagi ini kita diizinkan bangun pagi, mata bisa melihat,
badan bisa bergerak, maka semata-mata kalau Allah tidak sayang kepada kita, maka kita tidak mungkin hidup sampai dengan detik ini. Maka sekali lagi, tidak ada alasan kita ini tidak nurut manut kepada Allah. Tidak ada alasan kita ini kemudian mengingkari dan membangkang atas perintah Allah. Tidak alasan malas sholat, tidak ada alasan malas ngaji, tidak ada alasan malas membaca Al-Quran. Kenapa? Karena nikmat Allah terus diberikan kepada kita semuanya. Oleh karena itu, bersama-sama kita mengucap syukur alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dengan syukur kita ini, janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Mudah-mudahan Allah tambah baik secara kualitasnya maupun kuantitasnya. Amin Allahumma amin. Salawat ma'asalam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang senantiasa kita rindukan, yang senantiasa kita bayangkan, yang senantiasa kita tiru dan kita teladani. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah menjadi umatnya beliau. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan Rasul pun juga mau mengakui kita sebagai umatnya. Jangan sampai kita ini hanya akon-akon tok, hanya mengaku saja, ya Rasul aku umatmu, ya Rasulullah aku pengikutmu. Ternyata Rasul menjawab no, maka habis sudah kita. Kalau Rasul sudah menjawab tidak, loh kok kenapa bisa tidak Ustaz? Boleh jadi Rasulullah menjawab tidak karena alasannya lawang ucapan kita tidak mau meniru Rasulullah, ucapannya kasar, ucapannya ngelarani wong liya, ngakune umatnya Rasulullah. Ya Rasulullah mana mau mengakui orang yang seperti ini. Begitu juga dengan perilaku kita. Ketika kita hanya sibuk memikirkan diri kita sendiri dan kita ingin diakui sebagai umatnya Rasulullah, Rasulullah tidak seperti itu. Rasulullah mulai dari beliau ini mendapatkan nikmat ABCDE-nya diberikan kepada umatnya. Sampai yang paling terakhir ketika beliau wafat, menjelang wafatnya sakaratul maut, merasakan dahsyatnya sakaratul maut, apa kalimatnya beliau kepada Allah dan malaikat Jibril? Ya Allah, jika aku tahu kondisi sakitnya, pedihnya sakaratul maut itu begitu luar biasa seperti ini, aku minta semua rasa sakaratul maut sakitnya umatku timpakan kepadaku ya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Maka ketika kita tidak mau meniru, tidak mau mencontoh, tidak mau meneladani, tidak mau mengikuti semangatnya beliau di dalam berdakwah, di dalam bermanfaat, di dalam beribadah, di dalam mencari ilmu, zalim kita ini, dosa kita ini kepada Rasulullah. Dan baginda Rasulullah di dalam satu keterangan, beliau tidak pernah mau masuk surga sebelum semua umatnya masuk. Coba bayangkan jika ada di antara kita masih sibuk dengan dosa-dosa, terus Rasulullah berdiri di depan pintu surga dan beliau tidak mau masuk, menunggu kita yang paling terakhir masuk. Betapa zalimnya kita, betapa kejamnya kita kepada Rasulullah, betapa tidak tahu terima kasihnya kita kepada Rasulullah, manakala kita kemudian tidak segera berbuat menjadi lebih baik. Oleh karena itu, di kesempatan pagi ini ada satu momentum yang baik, ada satu kegiatan yang baik, ada satu aktivitas yang baik, yang ini didukung baik dari ulil amrinya, baik dari pemerintahannya, didukung dari para masyarakatnya, didukung dari para donaturnya, relawannya, termasuk anak-anak kesayangannya Rasulullah yang nanti kita doa bersama. Maka ini kesempatan kita menyadari kembali, hidup ini singkat, hidup ini sementara, dan mati itu pasti. Oleh karena itu, poin demi poin akan saya sampaikan sedikit menyentuh tentang kemuliaan Al-Quran, yang insya Allah ini akan menjadi berkah buat kita semuanya. Berbicara tentang Al-Quran, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita semuanya tahu. Ada berapa juz Al-Quran? 30 juz. Ada berapa surat? Dihitung, kalau paringi perso 114 surat. Nek mboten percaya yang dihitung dhewe. Ada berapa ayat? Kurang lebih 6.666 ayat. Maka pertanyaannya sederhananya adalah, apakah setiap hari kita sudah membaca Al-Quran? Insya Allah proses, insya Allah berusaha, insya Allah nek eling moco, nek lali mboten. Pokoknya insya Allah disik. Dan rencananya adalah rencana yang baik.
Al-Quran turun pertama kali yakni saat Rasulullah berada di Gua Gua Hira. Ana sing jawab Maharani keliru nggih. Gua Hira. Tempatnya di mana Gua Hira? Kelakarejo, Beringin, Benowo. Gua Hira itu tempatnya di Mekah. Tanya Bu Yayu yang sudah pernah ke sana, Pak Andi yang Masya Allah tiap bulan, tiap tahun, subhanallah. Wis pek dolen nang omahe tanggoe ngoten iki kalau ke Mekah ke Madinah. Kita doakan mudah-mudahan dibuka kembali dan aktivitas umrah haji dan bisa normal kembali. Ya. Jadi Al-Quran turun, kemudian disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah dan surat yang terkenal. Siapa yang tahu surat apa? Surat bunyinya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal surat Al-Iqra. Bener salah pol. Enggak ada surat Al-Iqra nih lu. Surat apa nak? Ayo yang tahu berhadiah. Iqra yang sudah tahu tahan dulu. Khususnya donatur, relawan, Pak RT, Kendal Rumian, anak-anak. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Surat apa? Al-Alaq. Sini dong. Al-Alaq maju. Alhamdulillah. Wassallallahu Muhammad. Kula mboten siap hadiah, disiapin dompet kali karo nggih mbon. Minta warna apa, Nduk? Loh, tak apa jawab kok anak hijau, anak kuning, abang, oranye. Warna apa, Sayang? Oh, enggak tahu. Kabeh ya? Ini sempat 5 protes, beli susu. Mudah-mudahan manfaat barokah jangan dilihat besar kecilnya, tapi lihatlah apa yang kemudian manfaat darinya. Mudah-mudahan manfaat, ya. Nah, sebelum kembali ke tempat duduk, hafal surat Al-Alaq, Nduk. Kalau nggak hafal nanti saya ingatkan. Boleh dipegang mic-nya ya? Oke, silakan. Monggo. Duduk dah, boleh. Ya, silakan. Kita simak bersama-sama, nggih. Kayaknya kalau bareng-bareng seru ini kan. Sana min 'alaq terus alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a ara'aita alladzi yansha abadan ila shalah ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa ara'aita in kaffara wa tawalla alam ya'lam bi anna allaha yara kalla in lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin qadibatin falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sadaqallah. Tepuk tangannya mana untuk anak-anak? Terima kasih. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah dan anak-anak kesayangannya Rasulullah, setiap pagi ada aktivitas baik yang bisa kita lakukan, yakni aktivitas itu adalah bertanya kepada Allah, apa yang harus aku lakukan ya Allah di hari ini. Ilmunya kalau Pak Arifin mengenalnya bahasanya adalah ilmu garbu ta'ala. Garbu ta'ala itu ilmu bertanya kepada Allah dan Allah memberikan jawabannya langsung, dan itu ada di dalam Al-Quran. Mohon izin saya langsung praktek, dan tadi ketika praktek itu keren, dapat 2 surat ya. Jadi ada 2 surat. Surat yang pertama yakni surat Hud ayat 113 dan 114. Saya mohon izin baca terjemahnya begini kalimatnya. Semoga ini menjadi nasihat terbaik buat kita. 113, dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim yang menyebabkan kamu akan disentuh api neraka.
Sedangkan kamu tidak punya seorang penolong pun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika kamu menyadari itu, maka kamu tidak akan diberikan pertolongan ketika engkau bergaul, berkumpul dengan orang-orang yang zalim. Maka teman yang baik, sahabat yang baik, lingkungan yang baik ini penting. Dan pastikan lingkungan dan sahabat serta teman ini mengantarkan kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita punya teman yang buruk, maka katut, gampang ikut. Makanya anak-anak pun juga demikian, berteman dengan siapapun silakan. Tapi kalau sahabat, maka berteman dengan sahabat yang mengingatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi sahabat yatim Bapak, ini rata nyambung ini. Kemudian di ayat 114, dan laksanakanlah sholat pada kedua ujung siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam, maka yang seperti itu akan menghapus kesalahan-kesalahan, dan itulah nasihat yang baik bagi orang-orang yang mengingat Allah. Intinya adalah selain kita disuruh bersahabat dengan sahabat yang baik, yang kedua, ayo kita sama-sama mengerjakan apa yang menjadi perintah Allah untuk sholat. Dan kalau Allah sudah memberikan petunjuk, tugas kita mengikuti atau mengingkari? Mengikuti. Satu lagi, ini insya Allah pas dengan Al-Qur'annya insya Allah. Surat Al-Isra ayat 9. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran kabira. Yang artinya sungguh Al-Qur'an isok pas ngoten nggih. Jadi hari ini ada acara opening Rumah Quran, dapat ayat Al-Isra ayat 9. Sungguh Al-Quran memberi petunjuk, memberi jalan yang lurus dan kabar gembira bagi orang-orang yang mukmin, orang-orang yang mengerjakan kebaikan, dan mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Tugas kita kalau dapat ayat ini, percaya atau tidak? Percaya. Meyakini atau tidak? Oleh karena itu, Bapak Ibu semuanya dimuliakan oleh Allah, relawan, donatur, ambil khusus Bu Rama dan anak-anak kesayangannya Rasulullah, ini adalah aktivitas yang baik. Ada rumah Quran di lingkungan ini, insya Allah akan membawa berkah bagi lingkungan ini dalam segala hal, baik itu ekonominya, ketenangannya, ketentramannya, keberkahannya, mudah-mudahan bisa mengalir. Dan sedikit sebagai penutup, ada hadisnya Nabi begini, barang siapa yang membaca Al-Quran, man qara'a harfan min kitabillah, membaca Al-Quran satu huruf saja, maka balasannya adalah bihil hasanah, satu kebaikan. Wabil hasanati asyri amsalihah, dan satu kebaikan dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harf. Alif lam mim bukanlah satu huruf, walakin tetapi alif harf, lam harf, wa mim harf. Alif itu 10, kemudian lam itu 10 balasannya, dan kemudian mim itu 10. Berarti alif lam mim menjadi 30 kebaikan. Bayangkan al-alaqi tadi berapa huruf kira-kira yang dibaca oleh teman kita tadi. Maka balasan dari Allah adalah kebaikan-kebaikan yang berlipat. Mudah-mudahan Allah ridho dengan apa yang direncanakan oleh SYD Surabaya ini, dan ini menjadi kebaikan bagi kita semuanya, bagi lingkungan, bagi Pak RT dan sekeluarga, bagi seluruh kelurahan Kelakang Rejo, kemudian Beringin, Benowo, Surabaya, dan kita semuanya se-Indonesia, atas berkah Al-Quran. Mudah-mudahan Allah ridha atas apa yang kita lakukan semuanya. Saya kira insya Allah itu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaat, ada gunanya, dan Allah takdirkan kita menjadi orang-orang yang ahlul Quran. Kita ditakdirkan oleh Allah memiliki anak-anak keturunan yang semangat di dalam membaca Al-Quran, hingga akhirnya iqra'ul Quran fa inna ya'ti, bacalah Al-Quran, maka satu masanya nanti yaumal qiyamati syafi'ah, kelak Al-Quran itu akan menjadi penolong kita pada saat hari kiamat. Tapi khusus li ashabi, bagi siapa yang akan ditolong Al-Quran? Yang mau membacanya. Ustaz, saya punya Quran buat dalam lemari toh, sampai lawun, sampai sawangi kata Ustaz, tapi kan enggak ada. Ngapunten nek saged dibaca. Seumur-umur minimal pernah menghatamkan Al-Quran 30 juz plus menghatamkan terjemahnya. Komik Conan hatam, Sailor Moon hatam, majalah, koran hatam,
WA tiap hari tadarusan. Masa Al-Quran seumur hidup tidak termana. Oleh karena itu kita targetkan Al-Quran 30 juz plus terjemahnya. Asiknya membaca Al-Quran plus terjemahnya, layaknya asik ketika membaca komik. Bisa nih kira-kira insya Allah itu gitu. Mudah-mudahan manfaat barokah untuk kita semuanya. Ini langsung ditutup atau gimana Bu Diana? Doa. Oh langsung doa. Mohon izin Pak RT dan teman-teman semuanya, anak-anak, kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah ridho atas hajatnya SYD Surabaya, grand opening rumah Quran, plus juga grand opening nama Bala Bale diubah menjadi Bala babe Ustaz. Bala Babe, berubah menjadi Berkah Shop. Jadi ada satu tempat stand yang bisa dipakai untuk jual beli pakaian dan keuntungannya untuk kemuliaan para yatim dan doa apa. Mudah-mudahan Allah ridho atas apa yang kita lakukan. Ala hadirnya bikulinya disolihah biradhi ta'ala bisyafaati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Kita istighfar terlebih dahulu sebelum kita berdoa. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tasbih. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ya Allah ala nikmatin kulli hal. Alhamdulillah ya Allah ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifah wa ma kana minal musyrikin. Alhamdulillah ya Allah fi hadzal majlis qiraati syafi'at. Alhamdulillah ya Allah fi hadzal majlis qiraatil karimat. Alhamdulillah ya Allah fi hadzal majlis qiraati syafi'at qarina wa barakan fi hadzal majlis mubarak. Allahumma barik lana في هذا المجلس اللهم بارك لنا في هذا المجلس وجميعا اللهم ارحمنا في هذا المجلس ارحمنا جميعا اللهم اغفر لنا في هذا المجلس اغفر لنا جميعا اللهم سلمنا في هذا المجلس سلمنا جميعا اللهم صحاتنا في هذا المجلس صحاتنا جميعا اللهم يا الله ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم ارزقنا استقامة عبادة اللهم ارزقنا استقامة قراءة القرآن اللهم ارزقنا استقامة طلب العلم اللهم ارزقنا استقامة صدقة جارية اللهم ارزقنا استقامة في هذا المجلس مبارك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين بقبول دعاءنا في هذا المجلس مبارك الفاتحة. Kita baca doa Fadlil Quran bersama-sama. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna wa
kami sampaikan Bu Rahmat, Pak Kemas, Pak RT, beserta lingkungan, karena aktivitas ini mungkin ada sedikit hal yang kurang nyaman, pangapunten sangat, dan juga terima kasih kepada para donatur, para relawan yang sudah sekiranya hadir, anak-anak yang juga sudah mau menyempatkan hadir. Kita mohon maaf manakala ada hal yang kurang berkenan. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan barokah untuk kita semuanya. Terima Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya adalah penyerahan bingkisan untuk adik-adik yatim yang sudah hadir. Jadi kami mohon untuk Bu Rahma, kemudian Abi Jatmiko, Pak Arifin berkesempatan untuk membagikan bingkisannya. Adik-adik ayo di depan berdiri ayo. Nah, jadi nggak hanya terima apa ini nasi yang sudah di depan kalian, tapi juga ada bingkisan. Nah, Masya Allah, ada paket yang luar biasa yang sudah siap dibawa pulang nanti ya. Saya mau dulu, Pak. Iya. Ya, sebagian Pak RT, sebagian ada. Monggo, ngapunten Pak RT. Disampaikan datang anak-anak. Anak-anak. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi balighul wasilah Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi balighul wasilah Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi balighul wasilah. Sampun? Ke kamera. Kamera yang mana ini? Kurma, Sama award. ya, sama Iya. awards, one week, one do. Alhamdulillah. SYD terima kasih Pak RT, lingkungan yang dipakai tempat untuk rumah Quran. Sampun. Terima kasih kok. Dapur Mam sudah. Sudah. Bareng-bareng, Pak. Ayo. Bareng-bareng ya. Terima kasih. Terima kasih Dapur Mam. Barakallah. Terus satu kali lagi ya. Awards ya. Terima kasih awards. Betul ya awards ya. Awards. Kayaknya. Terima kasih awards. Barakallah. Amin. SYD Surabaya. Alhamdulillah sahabatku yang dirahmati Allah, ini juga dibuka SYD Berkah Shop Surabaya yang dipelopori oleh Bu Rahma. Ini Anda bisa berbelanja di sini. Nanti insya Allah hasilnya akan disalurkan untuk yatim dan duafa. Mudah-mudahan
apa yang dijalankan oleh SYD Surabaya lancar semuanya. Ini Bu Rahma sama Ustadz Fajar. Kita bisa masuk. Nah, ini sahabatku, dagangannya seperti ini. Nah, Anda bisa pesan-pesan ini pakaian untuk busana-busana muslimah. Ini ada kerudung. Juga menjual baju umum. Nanti ini insya Allah akan diisi oleh relawan-relawan SYD Surabaya. Semoga nanti berjalan lancar sesuai dengan rencana. Ini mungkin ada apa yang disampaikan oleh Ustadz Fajar, mungkin bisa untuk memotivasi kita, Ustadz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Alhamdulillah di pagi ini Allah takdirkan saya dan teman-teman relawan sahabat yatim duafa kumpul di titik SYD Surabaya. Ini adalah salah satu media dakwah kami SYD, yakni berjualan baju, berjualan beberapa perlengkapan sekolah, buku-buku pun juga demikian, yang manfaatnya nanti keuntungannya adalah untuk memuliakan, merawat yatim dan duafa. Jadi ini merupakan satu ide kreatif yang dilakukan oleh teman-teman SYD. Jadi kita tidak hanya, mohon maaf, istilahnya mengharapkan dari donatur semata, tapi dari para relawan juga berusaha untuk inovasi, untuk kemudian kreatif di dalam mengembangkan apa yang bisa dilakukan. Dan ini sebagai salah satu bukti bahwa SYD itu banyak perkembangannya cukup luar biasa. SYD itu tidak mau hanya berpangku tangan saja, tetapi kita juga terus berusaha memaksimalkan potensi dakwah kita. Salah satunya adalah dengan berkah shop yang ada di sini, dan ini semua pakaian-pakaiannya adalah dari para donatur juga, ada juga dari para relawan juga, yang harganya sudah diterakan di sini. Ada harga yang sudah diterakan di sini, tetapi semua keuntungannya adalah untuk yatim dan duafa. Jadi ada baju takwa untuk perempuan, untuk laki-laki, juga untuk baju anak-anak, dan insya Allah ini nanti akan terus kita kembangkan di beberapa titik-titik SYD di beberapa tempat, baik itu di Surabaya maupun di lokasi yang lain. Dan ini sekaligus menjadi satu pionir, menjadi satu motor penggerak untuk kemudian bisa berkembang di titik-titik yang lain. Dan insya Allah semua daerah punya potensi. Tinggal kita menguatkan, mengkomunikasikan, kemudian saling bekerja sama satu dengan yang lainnya. Dan tetap apa yang kemudian kita lakukan ini wajib hukumnya ikhlas, dan kita selaraskan dengan keluarga, kita komunikasikan, biar apa yang kita lakukan ini benar-benar berkah. Berkah menurut banyak orang, berkah untuk keluarga kita, dan berkah khususnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan datang, tempatnya ada di Kelakarrejo, Beringin Kelakarrejo. Titik pusatnya pokoknya hubungi nomor yang ada di YouTube-nya Pak Andi TV ini, dan nanti silakan datang ke sini. Silakan kemudian membawa baju layak pakai baru, baju layak pakai boleh, dan kemudian nanti dari teman-teman SYD akan menjual tentunya dengan harga yang murah begitu ya, dan keuntungannya bukan untuk kami. Jadi apapun yang kami lakukan ini kita niatkan untuk memuliakan yatim dan duafa. Sehat selalu untuk keluarga, semangat. Terima kasih. Nah, ini sahabatku yang dirahmati Allah. Nah, teman-teman SYD sedang memilih-milih baju. Nah, ini ada Bu Ida dari SYD Pasuruan, Bu Alin SYD Sidoarjo, Bu Heni. Nah, ini lagi lihat-lihat. Nah, ini kami selaku relawan SYD Indonesia minta support dan dukungan dari para donatur SYD Indonesia. Semoga kegiatan SYD ini berjalan lancar dan diridhoi oleh Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabatku yang dirahmati Allah. Nah, ini pengurus-pengurus SYD Surabaya.
Nah, ini ada Pak Arifin, ada Ustadz Fajar, ada Pak Arsyad Minggowo, Waketum. Mau tak kasih ini loh. Ini semoga SYD Berkah Shop Surabaya juga menular ke tempat-tempat yang lain. Jadi SYD yang lain. Nah, ini Pak Suran ini, Pak. Nah, ini. Kapan saya samperin Pak Suran. Ayo. Pak Suran udah jalan. Nih. Monggo, Bu. Nah, ini pelopornya SYD Surabaya, Bu Rahma. Ini bapaknya. Surabaya Barat nggih. Oh, nggih. Nah. Luar biasa. Siapa ada yang punya ya? Maaf. Nah, ini pengurus-pengurus SYD Surabaya Barat. Nah, ini Bu Rahma. Alhamdulillah, semoga menular ke SYD daerah yang lain. Semoga bisa barokah, dan saya doakan semoga relawan SYD semuanya diberi kesehatan oleh Allah SWT. Rezekinya melimpah ruah dan barokah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabatku, ini juga grand opening untuk SYD Surabaya Barat Berkah Shop. Ini hasilnya nanti untuk yatim duafa.